Selamat siang, Misio dan juga teman-teman. Saya Cecilia Fernanda Haloho, NIM 29 2022 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian saya. Nah, jadi yang pertama itu saya sudah melakukan pretest, yaitu sebelum memulai pembelajaran. Ini saya lakukan ketika membuat video pembuka bersama teman-teman kelompok. Nah, di situ saya melakukan pretest untuk mengetahui kesiapan, minat, dan juga kemampuan awal dari peserta didik. Pada awal pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan sederhana, yaitu pertanyaan pemantik dan melakukan tanya jawab singkat. Nah, dari hasil pretest tadi, saya melihat bahwa sebagian peserta didik sudah memahami dasar materi, namun ada juga yang masih bingung. Saya juga memperhatikan ketertarikan peserta didik melalui respon dan juga keaktifan mereka. Lalu, hasil pretest ini dapat membantu saya menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih tepat sasaran dan juga menarik bagi peserta didik. Lalu yang kedua, saya juga melakukan tes dalam proses. Nah, saat proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan penilaian melalui observasi dan pertanyaan lisan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi. Saya memperhatikan keaktifan peserta didik dalam menjawab, bertanya, dan berdiskusi. Lalu selain itu, saya juga memberikan latihan yaitu mengerjakan LKPD di tengah pembelajaran untuk mengukur pemahaman peserta didik. Saya juga membuat 3 jenis penilaian, yaitu kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, ketiga penilaian ini saya buat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah saya susun di modul ajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang kognitif. Yang pertama itu ada dengan materi dari PowerPoint tentang komponen biotik dan perannya, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen biotik melalui pengerjaan LKPD dengan benar. Nah, tujuan ini merupakan tujuan C1. Lalu yang kedua itu ada dengan materi dari PowerPoint tentang komponen biotik dan perannya. Peserta didik dapat menjelaskan peran masing-masing komponen biotik melalui pengerjaan LKPD dengan benar. Nah, untuk tujuan ini merupakan C2. Dan yang ketiga ada dengan materi dari PowerPoint tentang komponen biotik dan perannya, peserta didik dapat menganalisis dampak hilangnya satu komponen biotik dalam ekosistem dan dampak jika satu komponen jumlahnya terlalu banyak dalam ekosistem melalui pengerjaan LKPD dengan benar. Nah, tujuan ini masuk di C4. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penilaian kognitif. Nah, di sini di modul ajar saya sudah menyediakan kisi-kisi penilaian kognitif. Kisi-kisinya itu ada indikator penilaian dan juga skor. Indikator penilaian itu saya menyediakan 4 dan juga skornya ada 4. Nah, untuk indikator penilaian itu yang pertama ada mengidentifikasi komponen biotik dari gambar. Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya susun tadi, yaitu C1, dengan skor. Skor 4 itu dapat menyebutkan semua komponen dengan tepat. Skor 3 menyebutkan 2, skor 2 menyebutkan 1, dan skor 1 tidak dapat menyebutkan komponen dengan benar. Lalu indikator yang kedua itu menjelaskan peran masing-masing komponen biotik. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu C2. Nah, untuk penskorannya itu, skor 4 menjelaskan semua peran komponen dengan tepat dan lengkap, yang skor 3 menjelaskan 2 peran dengan benar, lalu skor 2 menjelaskan 1 peran dengan benar, dan skor 1 itu tidak mampu menjelaskan peran komponen dengan benar. Lalu indikator yang ketiga itu ada menganalisis dampak hilangnya satu komponen. Nah, untuk skor 4 itu dapat menjelaskan dampak secara logis dan menyeluruh, skor 3 menjelaskan sebagian dampak dengan benar, skor 2 menjelaskan kurang tepat atau tidak lengkap, dan skor 1 tidak menjelaskan atau tidak sesuai. Lalu indikator penilaian yang keempat adalah menganalisis dampak jika satu komponen jumlahnya terlalu banyak. Nah, eh, menganalisis ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang udah saya buat tadi, yaitu C4, dengan eh, skor 4 itu menjelaskan dampak secara logis dan lengkap, skor 3 menjelaskan sebagian dampak dengan benar, skor 2 menjelaskan kurang tepat atau tidak lengkap, dan skor 1 tidak menjelaskan atau tidak sesuai. Nah, untuk skor akhir dari penilaian kognitif itu, jumlah skor dibagi 16 dikali 100. Nah, saya juga sudah menilai LKPD dari kelompok-kelompok yang ikut micro teaching. Seperti contohnya ada kelompoknya Ika, di sini mendapatkan skor akhir 56. Lalu ada kelompoknya Najla, di sini mendapatkan skor akhir 81. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang penilaian psikomotorik. Nah, di tujuan pembelajaran itu, peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan rapi. Ini masuk pada P3. Lalu saya akan menjelaskan rubrik penilaian psikomotorik yang telah saya susun di modul ajar.
Di sini ada 3 indikator penilaian dan juga 4 skor, 4 jenis skor. Yang pertama itu ada sangat baik, mendapatkan skor 4, skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup, dan skor 1 itu perlu bimbingan. Nah, untuk indikator penilaian yang pertama itu tentang kerapian dan ketelitian dalam menulis. Skor 4 itu tulisan sangat rapi, bersih, dan tanpa coretan. Skor 3 itu tulisan cukup rapi dengan sedikit coretan. Skor 2 itu tulisan kurang rapi dan banyak coretan. Dan skor 1 itu tulisan tidak terbaca atau sangat kotor. Lalu indikator yang kedua itu ada kesesuaian penempatan jawaban. Skor 4 itu semua jawaban ditempatkan dengan tepat sesuai perintah LKPD. Skor 3 sebagian besar jawaban sesuai dengan perintah LKPD. Skor 2 itu beberapa jawaban tidak pada tempatnya. Dan skor 1 itu banyak jawaban yang tidak sesuai atau acak. Lalu indikator yang ketiga itu adalah kelengkapan LKPD. Skor 4 itu semua bagian LKPD dikerjakan dan diselesaikan. Skor 3 sebagian besar dikerjakan, hanya sedikit yang terlewat. Skor 2 itu beberapa bagian kosong dan skor 1 itu sebagian besar tidak dikerjakan. Lalu skor akhir untuk penilaian psikomotorik itu jumlah skor dibagi 12 lalu dikali 100. Saya juga sudah menilai LKPD kelompok sesuai dengan rubrik penilaian psikomotorik, seperti contohnya ini ada kelompoknya Desi mendapatkan skor akhir 58. Dan juga ada kelompoknya Fiora mendapatkan skor akhir 83. Dan yang terakhir ada penilaian tentang afektif atau sikap yang masuk dari tujuan pembelajaran peserta didik menunjukkan keikutsertaan dalam pengerjaan LKPD. Nah, tujuan ini masuk di A3. Pada modul ajar, saya juga sudah menyediakan rubrik penilaian sikap, yaitu sikap gotong royong. Saya menilai dari secara observasi, tapi ada indikator penilaiannya, ada 4, dan juga penskorannya juga ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan juga perlu bimbingan. Untuk indikator penilaian itu ada berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok. Nah, ini untuk skor 4, peserta didik selalu aktif membantu dan juga bekerja sama tanpa diminta. Skor 3 sering aktif membantu dan bekerja sama. Skor 2 kadang-kadang membantu jika diminta. Dan skor 1 tidak mau membantu dan tidak mau bekerja sama. Lalu, indikator kedua, bersedia menerima pendapat teman. Skor 4 itu sangat terbuka terhadap pendapat teman. Skor 3 terbuka terhadap sebagian pendapat teman. Skor 2 kurang terbuka terhadap pendapat teman. Dan skor 1 menolak atau mengabaikan pendapat teman. Lalu ada indikator yang ketiga, membagi tugas secara adil. Untuk skor 4 itu membantu membagi tugas secara adil dan sukarela. Skor 3 itu bersedia menjalankan tugas yang diberikan. Skor 2 mengerjakan tugas dengan enggan. Skor 1 tidak mau menjalankan tugas atau menghindar. Lalu ada indikator yang keempat, yaitu saling membantu saat ada kesulitan. Nah, untuk skor 4 selalu menawarkan bantuan saat teman kesulitan. Skor 3 sering membantu jika melihat teman kesulitan. Skor 2 kadang membantu jika diminta dan skor 1 tidak peduli dengan kesulitan teman. Nah, untuk skor akhir itu jumlah skor dibagi 16 dan dikali 100. Kemudian untuk penilaian terakhir yaitu melakukan post test. Nah, setelah pembelajaran selesai, saya melakukan post test untuk menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Saya memberikan kuis berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi dan juga tujuan pembelajaran. Nah, dari hasil jawaban peserta didik, saya dapat melihat siapa yang benar-benar memahami dan peserta didik mana yang masih keliru, dan bagian mana yang perlu diulang. Lalu untuk post-test itu, saya sudah melampirkan di modul ajar terkait link untuk kuis evaluasi pembelajaran, dan di modul ajar saya juga sudah membuat kisi-kisi evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada 10 indikator. Bentuk soal dari kuis itu berupa pilihan ganda yang terdiri dari level kognitifnya itu ada C1, C2, dan juga C4. Untuk indikator yang pertama menyebutkan contoh komponen biotik, itu level kognitifnya C1. Yang kedua mengelompokkan. Nah, untuk post-test, saya telah melampirkan link dari kuis evaluasi pembelajaran di modul ajar, dan ada juga kisi-kisi evaluasi pembelajaran. Nah, untuk evaluasi pembelajaran itu saya menggunakan kuis bentuk soalnya itu pilihan ganda, dan level kognitifnya itu ada C1, C2, dan juga C4 yang saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Indikatornya itu ada 10. Yang pertama menyebutkan contoh komponen biotik itu ada C1, mengelompokkan
hewan berdasarkan jenis makanannya C2, menjelaskan peran tumbuhan hijau sebagai produsen itu C2, menjelaskan peran dekomposer dalam ekosistem itu C2, menjelaskan alasan manusia termasuk omnivora itu C2, menunjukkan menunjukkan akibat tidak adanya dekomposer dalam ekosistem itu C2, menentukan peran hewan dalam rantai makanan itu C2, lalu ada menganalisis pentingnya peran produsen dalam ekosistem itu C4, menganalisis dampak perubahan populasi dalam ekosistem C4, dan analisis kesalahan dalam klasifikasi hewan berdasarkan makanan itu C4. Nah, di modul ajar juga saya sudah menyediakan kunci jawaban untuk post-test, yaitu evaluasi pembelajaran. Sekian penjelasan saya terkait penilaian yang sudah saya buat di modul ajar. Terima kasih.